30 batang tadi, dan hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Ya, inilah pemirsa memang kondisi terkini kebakaran di Wisma Kosgoro pemirsa. Hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Pemadam kebakaran masih mencoba untuk memadamkan titik api yang terletak di 3 lantai di Wisma Kosgoro. Ada 38 mobil atau unit pemadam kebakaran yang diterjunkan dari berbagai lokasi untuk mencoba memadamkan api yang terletak di 3 lantai Wisma Kosgoro ini. Namun memang karena tingginya atau sulitnya lokasi sehingga memang hingga 3 jam lebih waktu yang dibutuhkan ternyata belum mampu untuk memadamkan api tersebut pemirsa. Regu pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk mencari sumber air untuk memadamkan api yang terletak di gedung tersebut pemirsa, sehingga harus menyedot air yang berasal dari Bundaran HI pemirsa. Informasi yang kami himpun, tidak berfungsinya sistem sprinkle atau pemadam kebakaran otomatis yang terletak di gedung tersebut menyebabkan memang hingga merembet ke 3 lantai yang terletak di Wisma Kosgoro ini pemirsa. Akan tetapi memang sampai saat ini belum ada korban jiwa ataupun korban luka, meskipun memang kami tidak mengharapkan ada korban apapun akibat kebakaran ini, karena memang diinformasikan atau informasi yang kami himpun bahwa diduga api ini memang sudah berasal sejak sore hari, sehingga kemudian memang otoritas dari gedung mencoba untuk membuat para karyawan yang terletak di Wisma Kosgoro ini untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Akan tetapi memang dari informasi yang kami himpun, karena memang situasi cukup mendadak bahwa memang para karyawan tersebut belum banyak menyelamatkan barang-barang pribadi mereka yang masih terletak berada di kantor tersebut pemirsa. Bantuan-bantuan sudah diterjunkan pemirsa untuk semakin membantu untuk memadamkan proses pemadaman yang dilakukan oleh regu pemadam kebakaran pemirsa. Tapi memang hingga pukul 10 malam ini api juga belum berhasil dipadamkan. Yang mungkin menjadi efek atau imbas dari peristiwa ini terjadi bahwa arus lalu lintas yang terletak di Jalan Tamrin memang cukup padat, sehingga ada pengalihan arus, dan bagi Anda yang ingin melintas ke daerah tersebut untuk bisa memilih jalan memutar. Kita coba untuk menghubungi reporter TV One, sudah ada Olen Esther. Olen Esther yang sudah bersama kami di sini. Olen, selamat malam. Sudah 3 jam lebih Olen, tapi api juga belum berhasil dipadamkan. Kondisi terkini di sana seperti apa Olen? Ya, Caca dan juga pemirsa, memang sampai saat ini api masih berkobar di lantai 16, 17, 18, dan 19 Wisma Kosgoro MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan ratusan personel petugas pemadam kebakaran juga terus berupaya memadamkan api yang berkobar sejak atau diketahui sejak pukul 6:30 malam tadi, karena memang dari berbagai keterangan berbagai saksi menjelaskan bahwa mungkin sekitar pukul 4 sore tadi sebenarnya sudah tercium bau asap di lantai 16, namun sampai sejauh ini belum ada konfirmasi ataupun kepastian penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu gedung yang cukup tinggi di Jalan Arteri Jantung Ibu Kota yang sangat berdekatan dengan Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Hendro Pandowo. Selamat malam Pak Hendro. Pak Hendro, bisa Anda jelaskan saat ini beberapa aparat kepolisian juga tentu dilibatkan dalam proses pengamanan, tidak mungkin dilibatkan dalam proses pemadaman, tapi dalam aparat keamanan. Sejauh ini informasi yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa seperti apa Pak? Saksi mengatakan kurang lebih 18.20 sampai 18.30 itu api mulai kelihatan, kemudian dari lantai 16 kemudian dilakukan upaya pemadaman, api semakin besar sampai sekarang sudah mulai dapat dikuasai oleh 38 DPK dan mudah-mudahan sebentar lagi akan padam. Ya. Dari pengalihan arus lalu lintas ini sudah dilakukan dari aparat kepolisian atau belum? Masih dapat dikendalikan? Sampai saat ini arus lalu lintas masih bisa dilalui di depan TKP ini, namun demikian memang padat merayap. Untuk anggota kepolisian melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas secara maksimal.
Baik. Mungkin tadi dijelaskan bahwa informasi terbaru mungkin saat ini juga sudah bersama-sama dengan saya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, namun informasi mungkin dari Polres Jakarta Pusat dulu. Adakah yang diperbantukan dalam proses evakuasi korban misalnya, ataupun ada beberapa tentu korban selamat yang sudah dievakuasi sejak sore tadi. Dari Polres Jakarta Pusat mungkin ada informasi. Tadi kita koordinasi dengan security, itu pukul 17.00 seluruh karyawan di Wisma Kosgoro ini sudah tidak ada. Namun demikian masih ada di lantai 7 ke bawah. Kemudian setelah terjadi kebakaran, seluruh karyawan menyelamatkan diri keluar dari gedung. Namun demikian kita koordinasi dengan security dan petugas DPK untuk melakukan penyisiran. Dan tadi kita lihat petugas DPK sudah masuk ke dalam gedung menggunakan oksigen untuk melakukan penyisiran manakala ada korban yang luka atau meninggal dunia. Namun sampai saat ini belum ada, tidak ada, dan kita harapkan tidak ada. Jadi dipastikan informasi yang sebelumnya beredar bahwa ada satu orang yang terjebak di lantai 16 itu tidak benar begitu Pak? Sampai saat ini tidak benar, ya belum ditemukan. Baik. Saat ini juga sudah bersama-sama dengan saya, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Bapak mungkin bisa jelaskan, tadi saya saksikan ada sekitar 20 menit yang lalu Pak ya, mobil tangga atau snorkel sudah diperbantukan. Jauh berbeda penanganannya, sangat cepat dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Ini kayaknya sepertinya sudah mulai bisa ditaklukkan atau dijinakkan apinya. Bapak mungkin bisa jelaskan ini snorkel yang dikerjakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran seperti apa Pak prosesnya? Ya, jadi memang ini termasuk unit yang baru yang kita adakan di Dinas Pemadam, yang ketinggiannya 90 meter. Cuma memang itu yang tadi kami lakukan manuver yang paling memungkinkan dari sisi situasionalnya ya, situasi tempatnya. Memang lebih baik kalau bisa lebih merapat, tetapi itu sudah seperti itu. Kalau kita paksakan malah nanti unit itu tidak bisa berfungsi dia, karena ada monitor yang memandu operator sampai sejauh mana basket yang di depan itu yang untuk nyemprotan air di atas itu bermanuver gitu. Jadi ada ruang gerak yang dibatasi. Ya memang idealnya kita kalau bisa lewat belakang bisa itu lebih baik, tetapi tidak ada akses yang cukup untuk unit kita, sehingga kita ya terpaksa gunakan mobil ini yang tinggi 90 meter. Dan seperti yang tadi Kapolres bilang, kita kerahkan anak buah kita pemadam ke lantai yang terbakar. Ya, ada beberapa tim yang kita kerahkan menggunakan breathing aparatus, alat bantu pernapasan, masker dan segala macam, bawa selang, dan kita tekan dari unit kita. Karena memang Siamis connection-nya atau sambungan yang kebakaran ini juga kalapnya tertutup, jadi memang tidak bisa digunakan. Ya. Kalau yang dapat kita saksikan secara kasat mata, memang kebakaran yang terbesar di titik yang berdekatan atau bersebelahan dengan oil center. Yang bersebelahan dengan Sinarmas itu Pak, sudah dapat dipastikan bahwa sudah padam atau tidak terbakar? Sepertinya konsentrasi api itu di sisi sini ya, sisi oil center ya. Karena di sana juga sudah ada tim kita yang standby terus itu, sudah ada gitu. Jadi bisa dipastikan jam 10 saat ini sudah dijinakkan? Ada penurunan intensitas kebakaran lah. Ya, mudah-mudahan dengan pengerahan unit ini dan juga orang kami yang naik ke lantai atas dengan pemadaman dari dalam, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Bisa dipastikan sejauh ini informasi mungkin dari anak buah Bapak bahwa sejauh ini tidak ada korban yang terjebak di dalam? Tidak ada, tadi saya dapat konfirmasi dari anak buah saya juga tidak ada. Awalnya memang terdengar seperti ada yang terjebak gitu kan, tapi setelah ditelusuri tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya, dan belum ada sih. Iya. Baik Bapak, berapa petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan dalam proses evakuasi atau proses pemadam kebakaran di gedung Wisma Kosgoro ini? Ya, kita unitnya cukup banyak, 35 unit ya, termasuk pendukung ya. Karena kita sadar bahwa gedung ini kan bangunan tinggi, termasuk tingkat kesulitan tinggi, sementara sumber airnya juga cukup jauh di air mancur situ, dan satu lagi di Patung Kuda gitu kan, sebagai cadangan. Kalau memang ini nggak cukup ya kita nanti bergeser dengan unit yang kita seri gitu kan, sambung menyambung untuk memberikan atau mensuplai air ke TKP gitu. Tapi informasi tadi yang kami dapatkan bahwa sekitar pukul 8:30 api sudah mulai mampu ditaklukkan, tapi angin kencang cukup sangat terasa pada malam hari ini di kawasan Tamrin, sehingga menyebabkan api dengan cepatnya kembali membesar sekitar pukul 9 malam tadi Pak. Tidak ada kemungkinan pada malam hari ini juga akan terjadi demikian?
Kalau nanti sekiranya air cukup baik ya, suplainya cukup, mungkin saya bisa asumsikan nanti tidak ada peningkatan intensitas kebakaran lagi. Apalagi kalau sudah bisa kita blokade sehingga tidak membakar materi yang belum terbakar gitu kan. Kalau tadi sempat terjadi seperti itu, memang orang kita kan belum naik juga tadi itu. Jadi masih ada kendala ketika naik ke atas, terlalu panas dia turun kembali, tuker lagi orang gitu kan. Jadi ketika ada jeda itu ada upaya penyelaan kembali. Apalagi beberapa material yang ada dari jatuhannya kita tahu tadi banyak kertas-kertas dan yang material yang sudah terbakar gitu. Informasi terakhir, api sudah menghanguskan 3 lantai, begitu Pak? Konfirmasi, lantai 16, 17, 18, dan... Tapi mungkin nggak total lah itu, mungkin nggak total. Sudah dapat informasinya perusahaan apa saja Pak di Wisma Kosgoro ini? Belum. Kalau itu belum saya. Baik. Bapak, mungkin kesulitan yang tadi dihadapi selain mungkin sumber air, apakah memang dari Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan alat-alat yang seperti ini, snorkel? Artinya kan ini kita lihat kebakaran terjadi di pusat jalan arteri Pak ya, di jantung ibu kota, dekat sekali dengan Bundaran HI. Namun penanganannya kalau bisa dapat dikatakan cukup lama begitu Pak. Dari pukul 7 sudah diketahui sampai jam 10 belum benar-benar bisa dipadamkan. Artinya apa pelajaran yang bisa, apakah kekurangan alat atau kekurangan hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi pelajaran sehingga penanganan pemadaman kebakaran itu bisa lebih cepat jika terjadi kebakaran serupa? Ya sebenarnya untuk konsep bangunan tinggi seperti ini dia harus mempunyai proteksi yang handal gitu ya. Mulai dari hidran kebakaran, alarm, sprinkler, kemudian alat pengendali asap, lift kebakaran, termasuk manajemen peran kebakarannya dari buruh ini harusnya juga berfungsi, artinya berperan. Ketika terjadi kebakaran, untuk bangunan tinggi seperti ini dia harus bisa beroperasi memadamkan dulu dengan prinsip swalindung itu, sambil menunggu kedatangan dari dinas pemadam gitu ya. Itu lebih efektif seperti itu, karena dengan kecenderungan makin tinggi bangunan, kalau hanya menggantungkan dinas pemadam itu nanti juga kurang efektif. Sehingga konsep swalindung di mana gedung itu harus memproteksi dirinya sendiri dengan peralatan yang memang dipersyaratkan, dan sudah kita lakukan sosialisasi, pemeriksaan kepada semua bangunan agar bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau bangunan proteksinya berfungsi, mungkin nggak sesulit seperti sekarang. Jadi berkaca dari peristiwa ini, besar kemungkinan banyak juga bangunan lain yang tidak memiliki sistem atau proteksi pemadam kebakaran internal begitu Pak? Kalau proteksinya punya, cuma pemeliharaannya yang kadang-kadang jadi masalah gitu, maintenance-nya itu. Ya sehingga kami senantiasa lakukan pemeriksaan berkala kepada mereka untuk mengingatkan agar memelihara sistem proteksi yang ada pada bangunannya gitu. Kejadian serupa mungkin beberapa tahun yang lalu Bapak mungkin bisa bandingkan, apakah ini cukup parah? Kalau saya bandingkan sebetulnya nggak beda-beda jauh ya. Kalau untuk bangunan yang lama relatif pemeliharaannya memang agak kurang dibandingkan dengan gedung baru ya. Ini contoh konkret yang tadi saya lihat sendiri, bahwa Ciamis connection-nya atau sambungan dinas pemadam kebakaran yang ada di lantai dasar di bawah itu kan berfungsi ketika sumber air bangunan itu reservoirnya sudah habis, kita bisa suplai dari mobil kita. Kita suplai lewat sambungan dinas pemadam kebakaran itu, yang karena Ciamis itu kembar, jadi kopling dia sama kopling pemadam tuh matching gitu, cocok, sehingga bisa kita tekan air dari situ. Tapi tidak berfungsi karena katupnya tertutup, sehingga kita terpaksa harus menekan dari mobil kita lewat selang yang dibawa oleh unit oleh anak buah saya ke lantai 16. Sejauh ini memang tidak ada informasi ada korban dari peristiwa ini, dan kita tentu tidak kita tidak berharap adanya korban. Namun tentu besar kerugian materi Pak ya dari perusahaan-perusahaan. Apa mungkin himbauan kepada pengelola gedung ataupun perusahaan-perusahaan yang terkait peristiwa ini Pak? Ya, saya menghimbau para pengelola bangunan agar senantiasa melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksinya. Dan kami akan terus mengingatkan mereka, dan kalau perlu melakukan law enforcement, ya penegakan peraturan. Jadi kita harus lakukan pembinaan lebih dulu. Kalau memang tidak ada etikat baik dari pengelola bangunan, ya kita akan tindak dengan tegas gitu.
Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya bersama-sama dengan kami, dan Caca memang sampai sejauh ini dapat Anda saksikan memang api sudah mulai bisa dipadamkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Cukup berbeda jika dibandingkan dengan beberapa menit yang lalu. Hal ini memang sangat terbantu dengan adanya mobil snorkel, satu mobil tangga yang memiliki ketinggian sekitar 90 meter, sehingga memudahkan dari sisi yang lebih dekat para petugas pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air, sehingga benar-benar api yang berkobar di lantai 16, 17, dan 18 Wisma Kosgoro MH Tamrin ini benar-benar bisa dipadamkan. Selain itu memang juga ada sekitar 10 petugas pemadam kebakaran yang masuk melalui dalam gedung menggunakan tangga darurat untuk kemudian ke lantai 16, 17, dan 18 untuk menyusuri, melihat apakah adanya korban yang masih terjebak, dan tentu kita tidak berharap adanya korban dari peristiwa ini, dan tentu memadamkan dari sisi bagian dalam gedung Wisma Kosgoro ini. Dan sejauh ini memang pengalihan arus tidak diberlakukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat. Kendaraan-kendaraan dari arah Sudirman yang akan melintas melalui Jalan MH Tamrin, begitu pula dengan sebaliknya. Jika beberapa jam yang lalu mungkin sempat dialihkan atau dibagi volume kendaraan melalui Jalan Imam Bonjol, pada malam hari ini sejauh pantauan kami sudah dapat terkendali karena intensitas atau volume kendaraan yang melintasi jalan ini semakin berkurang. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami kembalikan dulu ke Caca Anissa di studio. Olen, lantas bagaimana pengamatan Anda di lokasi mengenai warga? Informasi yang kami himpun bahwa warga yang terlihat menonton di area lokasi kebakaran terlihat belum steril, mengingat memang saat ini proses pemadaman sudah hampir selesai dilakukan, namun konstruksi bangunan bisa kita katakan cukup berisiko bagi warga apabila masih berada di sekitar lokasi. Apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mensterilkan area tersebut? Ya, Caca, titik di mana saya melaporkan saat ini memang berseberangan dengan lokasi Wisma Kosgoro. Jika Anda saksikan memang di sepanjang jalan MH Tamrin ini, atau tepatnya depan gedung Kedutaan Besar Jepang, banyak sekali warga yang menyaksikan akan peristiwa kebakaran di jalan arteri yang sangat berdekatan dengan Bundaran Hotel Indonesia. Namun sejauh ini memang pantauan kami, situasi keamanan masih dapat terkendali. Aparat gabungan dari Polres dan juga tentunya Polda Jakarta, Polda DKI Jakarta masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dan di bagian yang berdekatan dengan lokasi kebakaran, sejauh pantauan kami memang tidak ada warga yang menyaksikan langsung. Tadi memang kami saksikan bahwa beberapa atau materi-materi seperti kaca dan juga api yang berjatuhan dari lantai 16 ke bagian bawah. Namun sejauh ini pantauan kami tidak ada warga ataupun karyawan kantor di sekitar Jalan MH Tamrin ini yang berdiri dekat sehingga tidak berbahaya bagi warga yang berada di lokasi ini. Baik, Olen. Caca. Olen, ditahan dulu informasinya. Kami masih akan memantau kondisi terkini di sana, di lokasi kebakaran di Wisma Kosgoro, pemirsa. Terima kasih, Olen. Bisa Anda saksikan, pemirsa, bahwa hampir seluruh titik-titik api yang terletak di Wisma Kosgoro tersebut, pemirsa, sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi.